Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joyce Conan dengan NIM 05744065, Prodi Akuntansi Keuangan Publik. Saya di sini akan menerangkan pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda dalam konteks sejarah. Untuk yang pertama, masa revolusi fisik, yaitu menerangkan tentang pentingnya persatuan di tengah ancaman. Periode ini, awal kemerdekaan fokus utama adalah mempertahankan kedaulatan dari agresi militer Belanda dan menghadapi berbagai pemberontakan internal. Pelajaran yang bisa diambil pada masa ini bagi generasi muda adalah menuntut kewaspadaan ideologis terhadap paham-paham yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan. Nah, yang kedua, masa RIS atau Republik Indonesia Serikat itu keutamaan negara kesatuan. Di sini pada masa ini rakyat dengan cepat menyadari bahwa federal RIS tidak sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Dalam waktu singkat muncul gerakan masif untuk kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, menunjukkan bahwa persatuan adalah harga mati. Sebagai generasi muda, kita harus menjaga keutuhan NKRI sebagai perwujudan final dari sila persatuan Indonesia. Yang ketiga adalah kabinet parlementer yang menerapkan demokrasi yang belum stabil. Di sini sistem multipartai yang sangat bebas menyebabkan ketidakstabilan pemerintahan dan perpecahan politik yang tidak efektif dalam menjalankan program pembangunan. Pelajaran yang bisa diambil bahwa demokrasi harus diimbangi oleh prinsip musyawarah, bukan hanya kompetisi politik yang saling menjatuhkan. Demokrasi tanpa hikmah kebijaksanaan dalam mengarah pada kekacauan. Yang keempat adalah masa Orde Baru, bahayanya penyalahgunaan ideologi. Pelajaran utama bagi generasi muda yang bisa diambil pada masa ini adalah kritis terhadap otoriter. Generasi muda harus belajar untuk membedakan antara nilai luhur Pancasila dengan praktik politik rezim Arianisme dan dogmatisme. Adanya praktik KKN seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme secara masif menunjukkan pengkhianatan terhadap sila keadilan sosial. Pelajaran penting adalah menuntut implementasi nyata sila kedua dan kelima dalam setiap kebijakan negara. Yang kelima adalah masa reformasi. Di sini menerangkan tentang aktualisasi dan tantangan demokrasi. Kebebasan yang berlebihan di era reformasi terkadang memicu kembali konflik sara dan konflik identitas. Di sini pelajaran adalah memperkuat toleransi dan Bhinneka Tunggal Ika sila ketiga sebagai benteng pertahanan terakhir bangsa. Pancasila harus diaktualisasikan sesuai tuntutan zaman dan bukan sekedar dogma. Generasi muda bertanggung jawab untuk menafsirkan dan menerapkan Pancasila dalam menghadapi tantangan modern seperti disinformasi, radikalisme, dan globalisasi. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.